Pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo latihan debat sebagai persiapan bertarung di Pilkada Surakarta. Debat publik merupakan tahapan yang harus dilalui pasangan dari jalur independen ini. Sambil menjalani proses perbaikan syarat pencalonan dan penanti penetapan pasangan calon, pasangan Bajo berlatih debat di posko pemenangan Surakarta, Jawa Tengah. Pelatihan ini digelar tim pemenangan pasangan Bajo karena kedua kandidat bukan berlatar belakang politisi, sehingga harus mendapat pelatihan yang baik. Pasangan Bajo yang berlatar belakang penjahit dan ketua RW ini akan melawan anak sulung presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan politikus kawakan Teguh Prakosa pada Pilkada Surakarta 9 Desember mendatang. Belajar karena selama ini kan kita sebagai wong cilik itu belum pernah untuk mengikuti debat, nah, seperti itu. Lalu tadi sudah berjalan dengan lancar dan kalau kita bandingkan dengan waktu yang lalu kita sudah lumayan lebih bagus yang ini daripada minggu yang lalu, dan ini akan kita teruskan untuk hari-hari berikutnya sehingga nanti apabila nanti akan benar-benar dilaksanakan debat. KPU Kota Surakarta menyatakan hanya dokumen pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang memenuhi syarat. Sementara dokumen 3 bakal calon lain yaitu Teguh Prakosa serta pasangan Bajo belum lengkap. Dalam rapat pleno penyampaian pemeriksaan persyaratan, KPU Surakarta menyatakan hanya dokumen pencalonan milik bakal calon wali kota Gibran Rakabuming Raka yang memenuhi syarat. KPU Surakarta menjelaskan ketiga bakal calon lainnya yaitu Teguh Prakosa pendamping Gibran, serta pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo masih harus melengkapi dokumen persyaratan lainnya. Dari 4 calon, ya, dari 2 papasan dari 4 calon yang sudah lengkap dan memenuhi syarat punya Mas Gibran, tidak ada perbaikan. Yang kedua, dari Pak Teguh itu kurang surat keterangan tidak sedang dalam kondisi valid dari Pengadilan Tata Niaga itu sudah disampaikan. Kemudian terkait kondisi khusus Pak Teguh itu masih bisa sampai dengan 5 hari sejak ditetapkan. Yang penting sudah ada itikat baik dari beliau, sudah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri kepada gubernur. Sedangkan dari Bajo, Pak Bagio Wahyono dan Pak Suparjo Francisca Saverius ini kurang laporan LHKPN, tanda terima LHKPN, ini sudah disampaikan hari ini, dan juga SPT 5 tahun terakhir dan surat keterangan tidak sedang dalam menunggak pajak. KPU memberi batas waktu hingga tanggal 16 September untuk bakal calon melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap, tahapan selanjutnya adalah penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada 23 September mendatang. Sementara di Pilkada Medan, Sumatera Utara, dokumen pencalonan 2 bakal pasangan calon yaitu Bobi Nasution, Aulia Rahman, dan Ahyar Nasution, Salman Al-Farisi belum lengkap. KPU Medan memberikan batas waktu hingga 16 September untuk memperbaiki persyaratan pencalonan. Dalam rapat pleno KPU Medan minggu kemarin, persyaratan yang belum lengkap diantaranya laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta syarat pengunduran diri. Selain belum melengkapi berbagai kekurangan dokumen, 2 bakal pasangan calon juga tidak melampirkan visi misi serta daftar kampanye di tingkat kecamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah terdakwa dugaan kasus suap di sejumlah proyek Pemkab Sidoarjo dituntut jaksa KPK 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 11 ayat 1 huruf B tentang tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum KPK diketuai Arief Suhermanto Senin petang menuntut Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah dengan tuntutan 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Terdakwa diduga menerima suap dan gratifikasi di sejumlah proyek yang ada di Pemkab Sidoarjo, seperti proyek Candi Prasung, Pasar Porong, dan Wisma Atlet. Saksi yang dihadirkan dalam sidang sebelumnya seperti Abdul Ghafur,
Toto Suhermas dan Sunaji dalam keterangan di depan majelis hakim mengaku memberikan uang sebesar 200 juta kepada mantan tokoh PKB Sidoarjo itu. Sementara terdakwa Saiful Ilah melalui kuasa hukumnya menyangkal keterangan saksi. Pemirsa, KPK menunda sidang putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri karena ada pegawai KPK yang terinfeksi COVID-19. Sementara Koordinator Maki Boyamin Saiman berikan bukti-bukti dugaan pelanggaran etika Firly Bahuri. Majelis Etik KPK hari menunda sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan penundaan sidang karena ada satu pegawai KPK yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pegawai tersebut diketahui pernah berinteraksi dengan anggota Dewas KPK. Rencananya sidang putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri akan digelar pada 23 September mendatang. Dari hasil penelusuran di internal KPK, ada indikasi satu orang pegawai yang positif virus COVID-19 namun telah berinteraksi dengan para pegawai dan juga anggota Dewan Pengawas KPK. Oleh karena itu, hari ini akan dilakukan tes swab terhadap pihak-pihak terkait tersebut. Untuk memperkuat adanya dugaan pelanggaran etik oleh Ketua KPK, Koordinator Maki mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK untuk menyerahkan alat bukti baru. Di antaranya foto rumah Firly Bahuri serta rekaman video perjalanan dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan melalui jalur darat. Koordinator Maki juga ingin memastikan penundaan kali ini tidak akan mempengaruhi hasil putusan. Karena terus terang aja curiga jangan-jangan ini penundaannya ini ada tarik ulur. Kan kira-kira putusannya ini, gambaran saya nampaknya putusannya akan agak berat, kira-kira kan gitu kan. Kalau dinyatakan bersalah. Tapi kemudian ada upaya-upaya untuk mengulur waktu supaya dugaan-dugaan kan gitu kan. Apa ada kompromi-kompromi gitu kan. Firly Bahuri tersandung masalah pelanggaran kode etik gaya hidup mewah karena menggunakan helikopter saat pulang kampung dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan pada Juni lalu. Berdasarkan aduan Maki, Firly diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku, integritas serta kepemimpinan dalam peraturan Dewas KPK nomor 2 tahun 2020. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.